Di dalam permata penjepit dasi itu tersembunyi sebuah alat penyadap canggih. Seorang gadis berusia 19 tahun yang sehari-hari berjualan kue pukis di pinggir jalan, memberikan secarik kertas kepada pemimpin sebuah konglomerasi raksasa. Satu pesan singkat itu menjadi awal dari badai yang mengguncang seluruh penjuru Nusantara Group. Pagi itu, Presiden Direktur Nusantara Group, Suryo Joyo Hadikusumo, tanpa sengaja berpapasan dengan gadis itu dan merasakan jantungnya seolah berhenti berdetak. Ia merasa seakan sedang menatap putranya sendiri yang telah tiada 20 tahun lalu akibat kecelakaan mobil. Mata yang sama, bentuk hidung yang persis. Sang presdir terpaku, seolah melihat hantu dari masa lalu. Namun, rasa terkejutnya dengan cepat berganti menjadi guncangan yang lebih dahsyat. Gadis itu, setelah melirik sekilas ke arah penjepit dasinya, dengan tergesa-gesa menyelipkan secarik kertas. Di sana tertulis, ada alat penyadap di benda itu. Bagaimana mungkin seorang penjual kue pukis jalanan bisa menemukan alat penyadap ultramodern yang bahkan tak bisa dideteksi oleh ahli keamanan sekalipun? Dan, siapa yang memberikan penjepit dasi itu? Benda itu adalah hadiah dari orang yang paling dipercayai oleh sang presdir adik iparnya sekaligus direktur operasional, Bima Kusuma. Tangan kanannya selama 20 tahun terakhir. Suryo memutuskan untuk menarik gadis itu ke dekatnya dan mulai mengurai benang kusut rahasia yang telah terkubur selama 2 dekade. Kebenaran mulai terungkap ketika jalan hidup sang gadis yang menggoreng pukis di strata terbawah, bersilangan dengan sang pimpinan konglomerat di puncak tahta tertinggi. Siapakah gadis ini sebenarnya, dan mengapa Bima Kusuma, orang yang paling dipercayainya, memasang alat penyadap? Sebelum kita memulai ceritanya, silakan subscribe dan like agar selalu bersama Kisah Takdir. Semoga keberuntungan selalu menyertai Anda dimanapun Anda berada. Di suatu pagi bulan Januari, di tengah guyuran badai hujan lebat dan angin kencang khas musim monsun Jakarta, Ayu, 19 tahun, berdiri di sudut gedung kantor pusat Nusantara Group. Dengan tangan yang pucat dan keriput karena kedinginan, ia membalik adonan kue pukis di cetakannya. Sensasi di ujung jari-jarinya sudah lama hilang, dan embusan napasnya beradu dengan uap panas dari panggangan. Ayu memiliki bakat istimewa yang membedakannya dari orang lain. Ia memiliki pendengaran layaknya kelelawar, yang memungkinkannya menangkap frekuensi ultrasonik yang tak bisa didengar oleh telinga manusia normal. Ayu adalah gadis yang sangat cerdas dan tahu cara memanfaatkan kemampuannya, bukan sekadar untuk mendengar dengan jelas. Ia tumbuh besar di panti asuhan, namun selalu menjadi murid berprestasi, menunjukkan kejeniusan dengan menghafal rumus rumit dan teks panjang seolah-olah otaknya adalah kamera yang memotret semuanya. Para guru tak ragu bahwa diterimanya Ayu di Universitas Indonesia, UI, hanyalah masalah waktu. Namun, tembok kenyataan terlalu tinggi. Tanpa biaya untuk masuk universitas, Ayu tak menyerah. Ia meletakkan tas sekolahnya dan mengambil penjepit kue. Kecerdasannya di sekolah ia ubah menjadi ketangkasan berwirausaha. Ia bekerja lebih keras dari siapapun, dari fajar hingga senja, meretas jalan hidupnya sendiri. Saat itu sekitar pukul 7 pagi, sebuah sedan hitam mewah yang membawa Presiden Direktur Nusantara Group, Suryo Joyo Hadikusumo, merapat ke pintu masuk utama gedung. Biasanya ia langsung menuju parkiran bawah tanah, basement. Namun karena ada pohon tumbang akibat badai yang menutupi jalan menuju lantai bawah, Suryo memutuskan turun dari mobil dan berjalan kaki. Para asisten dan sekretarisnya panik dan berusaha memayunginya, tetapi Suryo mengatakan tidak apa-apa, menyuruh mereka menyingkir dan berjalan memutar di sudut gedung. Tepat saat berbelok di sudut itulah, langkah Suryo terhenti. Di balik kepulan asap gerobak kaki 5, tatapannya beradu dengan mata Ayu. Jantung Suryo seolah merosot jatuh. Wajah gadis yang berdiri di depannya sungguh sangat mirip dengan wajah putra tunggalnya di masa muda, yang ia hilangkan dalam kecelakaan 20 tahun silam. Sudut matanya, hidungnya yang mancung, bahkan gurat, ketegasan di wajahnya semuanya mengingatkan pada mendiang putranya, Dharma. Hatinya teriris pedih. Suryo, seolah terjebak dalam halusinasi bahwa putranya, kembali dari masa lalu, berjalan mendekati gerobak itu seperti orang yang terhipnotis. Kakinya gemetar, tetapi ia berusaha sekuat tenaga menjaga ketenangannya. Kue pukisnya beberapa potong, ya? Tatapan Ayu justru tertuju pada dada Suryo Joyo Hadikusumo. Di sana berkilau sebuah penjepit dasi berbahan platinum dengan batu safir biru terang, dan sebuah suara nyaring memancar tepat dari dalam batu permata tersebut. Ini bukan perhiasan biasa, ini pemancar sinyal data yang dirancang dengan sangat apik. Ayu yang cerdas langsung menyadari bahwa itu adalah alat penyadap. Ayu segera mengambil keputusan.
jika ia berbicara keras, seseorang di ujung lain penyadap itu akan langsung menyadarinya. Dengan cepat, Ayu merobek ujung kantong kertas pembungkus kuenya, dan menggunakan pulpen di sakunya untuk menulis pesan singkat yang berdampak besar. Di penjepit dasi Bapak ada alat penyadap. Ayu menjejalkan kertas itu ke telapak tangan Suryo bersama dengan sekantong kue pukis hangat. Dengan ekspresi terkejut, Suryo menerima kantong itu dan menemukan secarik kertas di dalamnya. Begitu ia membaca isinya, bola mata Suryo bergerak liar. Jantungnya serasa jatuh ke dasar jurang. Di benaknya, wajah satu orang melintas bak kilat. Direktur Operasional Bima Kusuma, adik iparnya sendiri, orang yang memberinya penjepit dasi ini di hari ulang tahunnya. Ingatan tentang pesta tahun lalu kembali, terbayang jelas. Bima tersenyum lebar dan berkata, "Mas Suryo, ini saya pesan, khusus dari Italia. Ini satu-satunya di dunia. Saya berikan dengan sepenuh hati, agar saya seolah selalu mendampingi Mas." Saat itu, mata Bima tampak penuh rasa hormat dan kasih sayang. Suryo yang terharu langsung menyematkannya di dasinya, dan sejak itu memakainya hampir setiap hari. Apakah kata-katanya selalu mendampingi sebenarnya bermakna mengawasi setiap gerak-gerikmu? Tangan Suryo sedikit bergetar. Kemarahan dan rasa dikhianati bercampur baur, mendidih di dadanya bagaikan lahar. Ia mengingat semua percakapan yang ia lakukan selama setahun terakhir. Rasa dingin menjalar di tulang belakangnya. Adik iparnya, pria yang sering makan siang, minum kopi bersamanya, dan menjadi tangan kanannya, telah menusuknya dari belakang. Namun, Suryo adalah pria yang telah bertahan di puncak dunia bisnis yang kejam selama bertahun-tahun. Ia langsung menghapus semua emosi dari wajahnya. Ia tak boleh menunjukkan kepanikan sekarang. Seseorang mungkin sedang mendengarkan melalui alat itu. Suryo memiliki ribuan pertanyaan untuk Ayu, tapi ia tak bisa mengucapkan apapun. Sebagai gantinya, mereka hanya saling bertukar pandang. Suryo, setelah memasukkan kertas itu ke sakunya, berkata dengan santai, "Terima kasih, nanti saya mampir lagi." Ayu sepertinya memahami situasinya dan mengangguk pelan. Suryo membalas anggukan itu dalam diam, menyodorkan uang, pecahan 100.000, dan memberi isyarat agar Ayu menyimpan kembaliannya. Kemudian, ia melangkah masuk ke dalam gedung kantor seolah tak terjadi apa-apa. Namun, di dalam kepala Suryo, badai sedang berkecamuk. Setiap langkahnya diiringi bayangan dua wajah secara bergantian. Wajah Bima Kusuma yang mengkhianatinya, dan wajah gadis yang baru saja ia temui. Bagaimana mungkin gadis penjual pukis itu bisa mendeteksi sinyal yang tak akan pernah bisa ditangkap oleh manusia biasa, dan mengapa ia begitu mirip dengan putranya? Ini adalah kebetulan yang terlalu ganjil. Memasuki gedung, Suryo naik lift khusus, petinggi tanpa mengubah ekspresi wajahnya. Namun, begitu pintu lift tertutup, tangannya mulai gemetar hebat. Ia bersandar di dinding lift dan memejamkan mata. Gadis dengan wajah mendiang, putranya, dan pengkhianatan dari orang terdekatnya. Dua hal ini, yang saling berpilin di kepalanya, membuatnya pusing. Lift tiba di lantai teratas. Suryo menarik napas dalam-dalam dan kembali memasang ekspresi tegas. Ia langsung masuk ke ruangannya, mengunci pintu, dan buru-buru mengirim pesan kepada rekan lamanya, seorang ahli keamanan siber. Pesan itu berisi instruksi agar ia datang secepat mungkin tanpa memberitahu siapapun. 1 jam kemudian, sang ahli datang secara diam-diam membawa tas hitam berisi peralatan khusus, masuk ke ruangan presdir. Ahli itu mengambil penjepit dasi yang diserahkan Suryo dan mulai membongkarnya dengan teliti. Setelah menonaktifkan penyadapnya, bagian dalam safir itu ditampilkan di monitor yang terhubung ke mikroskop resolusi tinggi. Wajah sang ahli memucat, "Pak Presdir, ini bukan barang yang bisa dibeli di pasar bebas." Suaranya bergetar. Ia menunjuk ke layar monitor dan menjelaskan. Kristal safir ini berfungsi sebagai diafragma untuk mengumpulkan suara di sekitar, sementara antena nano yang tertanam di batang platinum mentransmisikan data secara real-time. Ini adalah perangkat penyadap ultramodern dengan chip silikon super, tipis yang sama sekali mustahil dideteksi dengan mata telanjang. Jujur saja, saya baru pertama kali melihat teknologi tingkat ini. Semakin panjang penjelasan ahli itu, semakin pucat wajah Suryo. Ia telah memakai benda ini hampir setahun, yang berarti setiap percakapannya selama waktu itu telah disiarkan kepada seseorang. Isi rapat direksi, rencana proyek baru, bahkan obrolan pribadi dengan keluarga semuanya. Sang ahli bertanya dengan hati-hati, "Bagaimana kita akan menangani alat ini, Pak? Dihancurkan total?" Suryo berpikir sejenak, lalu perlahan menggeleng. "Tidak, jangan dihancurkan. Buatlah seolah-olah alat ini rusak secara alami. Jika sinyalnya tiba-tiba terputus, mereka akan curiga.
Buat, sinyalnya melemah secara bertahap, sampai pada suatu titik mati sepenuhnya. Sang ahli mengangguk. Mengerti, Pak. Saya akan memberikan kerusakan mikro pada chipnya agar kinerjanya menurun perlahan. Dalam seminggu, alat ini akan berhenti berfungsi total. Suryo mengangguk dalam diam. Setelah ahli itu selesai dan pamit undur diri, Suryo duduk terdiam di kursinya untuk waktu yang lama. Ia menatap keluar jendela dan menghela napas panjang. Pikirannya kacau balau. Selama hampir 40 tahun di dunia bisnis, ia telah mengalami pengkhianatan tak terhitung jumlahnya, tapi yang ini berbeda. Bima Kusuma bukan sekadar rekan bisnis. Ia adalah suami dari mendiang adik perempuannya, pria yang sudah ia anggap keluarga sedarah, pria yang merayakan lebaran bersamanya, dan bersimpuh berdoa bersama di makam adiknya. Dan pria ini telah menodongkan pisau ke lehernya. Namun, ada satu hal lagi yang membuat Suryo kebingungan. Yakni gadis yang ia temui pagi ini. Bagaimana gadis penjual kue di pinggir jalan bisa menemukan alat yang bahkan sulit dilacak oleh perlengkapan khusus? Dan itu pun pada pandangan pertama. Siapakah gadis ini sebenarnya? Suryo menatap bingkai foto di mejanya. Itu adalah foto keluarga yang diambil 20 tahun lalu. Foto istri dan putranya, Dharma, yang tersenyum cerah. Wajah gadis yang ditemuinya hari ini terus tumpang tindih dengan wajah putranya. Mata, hidung, mulutnya. Bahkan kebiasaannya sedikit memiringkan kepala sangat mirip. Menyebut ini sekadar kebetulan rasanya terlalu menyeramkan. Mungkinkah? Benarkah? Suryo menggelengkan kepalanya kuat-kuat. Itu asumsi yang konyol. Dharma meninggal 20 tahun lalu, dan ia belum menikah saat itu. Namun, pertanyaan yang sudah muncul itu tak mau hilang dengan mudah. Pertanyaan itu terus menghantuinya sepanjang malam. Keesokan paginya, Suryo kembali mendatangi lapak Ayu. Hari masih sangat pagi, matahari belum terbit, tapi Ayu sudah sibuk menggoreng pukis. Melihat Suryo, Ayu sedikit terkejut. Tatapan Ayu langsung tertuju pada dada Suryo. Setelah memastikan penjepit dasi itu sudah tidak ada, Ayu bertanya, "Bapak yang kemarin, kan? Bapak tidak apa-apa?" Suryo mengangguk dan berdiri di depan gerobak. Ia bertanya pelan, "Nak, bagaimana kamu tahu ada suara dari benda itu?" Itu alat yang bahkan tak bisa ditemukan oleh ahlinya. Ayu menghentikan pekerjaannya sejenak dan menatap Suryo. Matanya sedikit bergetar, namun ia menjawab dengan suara tenang, "Sejak kecil, saya bisa mendengar suara yang tidak bisa didengar orang lain." Bunyi lengkingan tajam, saat lampu neon berkedip, napas berat dari mesin kulkas yang menyala. Awalnya itu sangat menyiksa. Rasanya seperti suara-suara itu menusuk-nusuk kepala saya. Ayu menurunkan penjepit di tangannya dan melanjutkan. Tapi saat saya sekolah, saya baru mengerti. Rentang frekuensi pendengaran saya jauh lebih luas dari manusia biasa. Karena itu, saya bisa mendengar dengan jelas suara frekuensi tinggi di atas 20 kHz yang tak tertangkap telinga normal. Kemarin, dari penjepit dasi Bapak, memancar suara elektronik yang sangat teratur dan tajam. Dan bahwa itu bukan sekadar noise melainkan sinyal pengiriman data, saya pelajari dari sebuah film dokumenter yang pernah saya tonton. Suryo tersentak. Semakin lama berbicara, semakin ia sadar bahwa Ayu bukan sekadar gadis dengan pendengaran tajam. Ayu menjawab pertanyaannya tanpa ragu dan menjelaskan konsep rumit dengan gamblang. Saat Suryo iseng melontarkan soal matematika rumit, Ayu langsung memberikan jawaban akurat di luar kepala. "Kamu pasti sangat rajin belajar. Di panti asuhan, tidak ada yang bisa saya lakukan selain membaca buku. Saya selalu menjadi juara umum di sekolah, tapi saya harus mengubur mimpi masuk universitas karena tidak ada biaya. Makanya saya berjualan pukis." Di mata Ayu yang berbicara dengan tenang, tak ada sedikit pun kebencian atau rasa mengasihani diri sendiri. Sebaliknya, ada tekad kuat untuk menerima situasinya apa adanya dan terus melangkah maju. Suryo semakin kagum pada Ayu. "Nak, bakatmu terlalu berharga untuk sekadar menggoreng kue jalanan." Suara Suryo melembut. "Maukah kamu menjadi telinga di sisiku? Saya akan secara resmi merekrutmu masuk ke staf sekretariat Nusantara Group. Dengan kemampuanmu, kamu bisa mendeteksi bahaya tersembunyi di sekitarku lebih awal." Mata Ayu membelalak, kaget. Tawaran menjadi staf di konglomerat besar untuk seorang penjual kue jalanan? Melihat kebingungan Ayu, Suryo tersenyum hangat dan menambahkan, "Jangan khawatir. Kalau ada yang kamu tidak mengerti, saya akan ajarkan semuanya. Latar belakang, pendidikan dan pengalaman tidak penting. Bakatmu lebih berharga dari lulusan universitas top manapun." Ayu berpikir sejenak. Jujur saja, itu tawaran yang tak masuk akal. Namun, ketulusan di mata Suryo menyentuh hatinya. Yang terpenting,
Di mata pria tua yang menatapnya itu, Ayu menemukan kehangatan yang belum pernah ia rasakan seumur hidupnya. Baiklah. Saya akan berusaha sebaik mungkin. Mendengar jawaban Ayu, senyum mengembang di wajah Suryo. Kerutan di sudut matanya melengkung lembut, dan pada momen itu ia tak terlihat seperti taipan bisnis yang garang, melainkan seperti seorang kakek yang penyayang. Seminggu kemudian, Ayu, setelah mengganti celemek lusuhnya dengan setelan blazer, kantoran yang rapi, melangkah masuk ke kantor pusat Nusantara Group. Di tangannya yang kasar karena terbiasa membalik panggangan, kini tergenggam sebuah iPad dan buku catatan. Berita bahwa seorang gadis 19 tahun, lulusan SMA dari panti asuhan, diangkat menjadi sekretaris pribadi Presdir, langsung menggemparkan grup chat kantor. Orang yang paling reaktif tentu saja sang Direktur Operasional, Bima Kusuma. Tanpa menyadari bahwa penyadapnya telah ditemukan, ia sangat tidak senang dengan kehadiran Ayu yang tiba-tiba menjadi bayangan Suryo. Apalagi, beberapa hari terakhir, sinyal dari alat penyadapnya menjadi tak stabil dan akhirnya mati total. Bima mengira alat itu sekadar rusak, namun ia tak bisa menyingkirkan perasaan tidak enak. Oleh karena itu, ia langsung memerintahkan bawahannya untuk menyelidiki latar belakang Ayu. Beberapa hari kemudian, setelah membaca laporannya, Bima mendengus. Lulusan panti asuhan, cuma tamat SMA, pedagang kaki lima. Tidak ada siapa-siapa di belakangnya? Menarik. Entah mengapa Bima sangat tidak menyukai Ayu. Suatu hari, saat melewati ruang sekretariat, Bima berpapasan dengan Ayu. Ia menatap gadis itu dari ujung kepala hingga ujung kaki dan berkata, dengan nada merendahkan, anak panti asuhan, pedagang jalanan, CV yang lumayan aneh. Saya penasaran, pelet apa yang kamu pakai sampai Presdir begitu, menyukaimu. Ayu menundukkan kepala dan menjawab dengan sopan, saya hanya akan bekerja keras, Pak Direktur. Bima menatapnya dengan jijik dan membuang muka. Atmosfer di sekretariat sangat dingin. Bagi para sekretaris senior yang lulus dari universitas bergengsi dan menjalani pelatihan elit, Ayu adalah tamu tak diundang. Para staf, yang juga takut pada pengaruh Bima, secara terang-terangan, mengabaikan Ayu dan menumpukan setunung pekerjaan kasar padanya. Kok kayak ada bau tukang gorengan, ya? Kamu pikir ini pasar? Sindiran semacam itu terdengar setiap kali ia berjalan di lorong. Tapi Ayu tak menyerah. Sebaliknya, ia tetap tangguh melakukan tugasnya di tengah segala cibiran. Sudah seminggu berlalu, sejak Ayu bergabung. Karena dianggap belum pantas diberi tugas penting, para senior hanya memberinya pekerjaan rendahan seperti fotokopi, menyortir dokumen, dan merapikan ruangan. Ayu melakukan tugas-tugas itu tanpa mengeluh. Lebih dari itu, ia sadar bahwa pekerjaan ini memberinya keleluasaan untuk bergerak di seluruh gedung. Hari itu, Ayu kembali berkeliling ke berbagai lantai untuk mengumpulkan dokumen. Ia sedang berjalan di lorong lantai 17. Saat ia hendak melewati ruangan Bima Kusuma di ujung lorong, langkah Ayu terhenti. Pintu ruangan itu sedikit terbuka, dan dari balik kaca partisi, terlihat Bima sedang menelepon. Ayu tanpa sadar melirik ke arahnya. Namun, ada yang salah. Ekspresi wajah Bima sangat berbeda dari biasanya. Wajahnya yang selalu tampak santai dan licik kini berkerut tegang. Sepertinya ia sedang membicarakan hal yang sangat serius. Selain kemampuan mendengar, Ayu punya bakat lain, membaca gerak bibir. Saat kecil, ia terbiasa menonton sinetron di TV panti asuhan yang suaranya dikecilkan, agar tak dimarahi pengurus, dan lambat laun ia bisa menebak dialog para aktor dari gerakan bibir mereka. Awalnya ia pikir karena sering menonton saja. Tapi, kemudian ia sadar ia punya bakat bawaan. Ayu berpura-pura sedang menyortir dokumen dan berdiri di sudut lorong. Lalu ia memusatkan perhatiannya pada gerakan bibir Bima Kusuma. Mayoritas suara di Dewan Direksi sudah aman. Anton, Budi, Dimas semua ada di pihak kita. Mata Ayu terbelalak. Mengamankan mayoritas suara direksi. Apa maksudnya? Ayu semakin fokus membaca bibirnya. Masalahnya tinggal waktu. Kita harus siapkan semuanya sebelum RUPS, luar biasa bulan depan. Sudut bibir Bima terangkat. Itu adalah senyum yang dingin dan penuh kemenangan. Kita akan mengajukan mosi pemecatan Presdir, karena mayoritas ada di pihak kita, pasti langsung diketok palu. Saya tak sabar melihat wajah tua bangka itu saat dia ditendang keluar. Jantung Ayu mencelos. Pemecatan Presdir, Bima Kusuma berniat menggulingkan Suryo Joyo Hadikusumo. Ayu nyaris menjatuhkan tumpukan dokumen di tangannya, namun buru-buru menahannya. Bibir Bima terus bergerak. Kalau dia lengser, tua bangka itu bukan siapa-siapa lagi. Sahamnya sudah terbagi, jadi dia tak akan punya cara untuk mengambil alih kembali kendali perusahaan.
Nusantara Group akan jadi milikku. Merinding, merambat di sekujur tubuh Ayu. Ini bukan sekadar pertarungan kekuasaan. Bima Kusuma berniat menghancurkan Suryo seutuhnya. Ia mau merampas perusahaan yang telah dibangun Suryo selama lebih dari 40 tahun dengan darah dan keringat. Bima tampak mengakhiri percakapannya dengan kalimat penutup. Bagus, kita kumpul lagi. Rabu depan. Tempatnya di ruang meeting VIP lantai 15, di sana paling aman. Dengan tangan gemetar, Ayu mengumpulkan dokumennya. Ia berjalan menjauh seolah tak terjadi apa-apa, tapi di dalam kepalanya, badai mengamuk. Bima telah mengamankan mayoritas dewan direksi. Ia akan membawa mosi pemecatan bulan depan. Dan Rabu minggu depan, akan ada rapat rahasia. Ayu memahat semua informasi ini dalam ingatannya. Setelah keluar dari lorong, Ayu berlari ke toilet. Ia mengunci bilik, menumpukan tangannya di wastafel dan terengah-engah. Wajahnya yang terpantul di cermin tampak pucat, pasi. Ayu berpikir keras. Haruskah ia memberitahu Presdir Suryo sekarang? Tapi, ia tak punya bukti. Kalaupun ia bilang ia bisa membaca gerak bibir, itu tak punya kekuatan hukum dan Bima bisa dengan mudah menyangkalnya. Lebih parah lagi, jika Bima tahu kemampuannya, nyawa Ayu bisa terancam. Ayu mengepalkan tangannya. Kuat-kuat, belum saatnya, aku harus mencari bukti yang lebih kuat. Bima bilang akan ada rapat rahasia Rabu depan, aku pasti bisa dapat informasi lebih banyak saat itu. Sejak malam itu, Ayu mulai bertindak sangat hati-hati. Dengan dalih membersihkan ruangan, ia sering berkeliaran di dekat ruangan Bima, memperhatikan dengan teliti siapa saja yang menemuinya dan siapa yang dihubunginya. Pendengaran tajam Ayu menangkap getaran terkecil dari percakapan Bima di balik pintu. Ia mengumpulkan suara-suara yang bocor dari celah pintu dan menyusunnya seperti kepingan puzzle. Dalam beberapa hari, Ayu tahu lebih banyak. Daftar direktur yang disuap Bima, jabatan yang dijanjikan pada mereka, dan rencana restrukturisasi Nusantara Group setelah pemecatan Presdir. Ayu mencatat semua informasi itu dengan rapi di kamar indekosnya. Hari Rabu akhirnya tiba. Ayu datang ke lantai 15 tepat sebelum rapat dimulai, berpura-pura sedang menyortir berkas di koridor. Pukul 18.00 Bima Kusuma, bersama 3 pria tak dikenal masuk ke ruang meeting VIP. Pintu ditutup rapat, dan sistem kedap suara otomatis menyala. Tak ada suara sedikit pun yang terdengar dari luar, bahkan bisikan sekalipun. Tapi senjata Ayu bukan hanya pendengaran. Mengambil posisi di dekat pot tanaman hias di ujung koridor, Ayu memusatkan perhatian pada gerakan bibir orang-orang yang terlihat dari balik kaca buram partisi. Jaraknya cukup jauh, tapi penglihatan Ayu sangat tajam, dan, yang terpenting, konsentrasinya luar biasa. Bima Kusuma membuka suara. Mumpung kita kumpul, mari kita pastikan semuanya. Berapa suara yang mendukung pemecatan Presdir? Seorang pria berjas menjawab, sejauh ini kita sudah mengamankan 53%. Itu sudah melebihi setengah, jadi voting, pasti tembus. Bima tersenyum puas. Bagus. Prosedur penunjukan Presdir baru juga sudah disiapkan. Anda, Pak Direktur, akan diangkat menjadi komisaris utama dan CEO. Dengan tangan gemetar, Ayu merogoh buku catatan kecil dari sakunya dan menulis cepat apa yang dibacanya. Dalam rapat 30 menit itu, Ayu hampir dengan sempurna menerjemahkan percakapan mereka. Jadwal rinci pemecatan, daftar direktur yang disogok, hingga perombakan struktur usai Presdir dilengsarkan. Setelah rapat selesai, Bima dan rekan-rekannya keluar dari ruangan. Ayu menundukkan wajahnya, pura-pura sibuk membaca dokumen, menunggu mereka lewat. Bima, saat berjalan melewati Ayu, meliriknya sekilas. Kamu siapa? Ngapain jam segini masih di sini? Ayu menunduk dalam-dalam dan menjawab santun, saya sedang merapikan berkas divisi ini, Pak Direktur. Maafkan saya akan segera pergi. Bima memindai Ayu dengan tatapan penuh curiga. Jantung Ayu berdegup kencang seolah mau melompat, tapi ia berusaha sekuat tenaga tetap tenang. Keheningan yang menegangkan berlangsung beberapa detik. Jangan buang-buang waktu, cepat sana pergi. Bima akhirnya melangkah menuju lift. Ayu menahan napasnya sampai pria itu benar-benar hilang dari pandangan. Kembali ke indekosnya, Ayu menghempaskan tubuhnya ke kasur. Seluruh tenaganya seolah terkuras habis. Tapi di saat yang sama, ada sesuatu yang membara di dadanya. Ia telah membongkar konspirasi Bima. Sekarang ia harus mencari cara untuk menghentikannya. Ayu mencatat ulang apa yang dibacanya hari ini ke dalam bukunya. Namun masalah utamanya masih ada. Tidak ada bukti fisik. Kemampuannya membaca gerak bibir tak akan cukup untuk membuktikan apapun. Butuh bukti yang tak bisa dibantah. Ayu menatap keluar jendela kosnya. Di kejauhan, lampu-lampu gedung Nusantara Group tampak remang-remang di kegelapan. Pak Suryo, pasti masih di sana. Tanpa curiga sedikitpun,
Tak tahu bahwa ia sedang dikhianati oleh keluarga terdekatnya. Ayu memejamkan mata. Aku harus menemukan bukti. Aku harus melindungi Pak Presdir. Untuk itu, aku harus mengambil risiko. Ayu memutuskan untuk menyusup lebih dekat ke ruangan Bima. Sayangnya, ia tidak sadar. Tatapan tajam Bima Kusuma sudah terarah padanya. Jaring laba-laba perlahan menutup. Malam itu, Bima sedang memeriksa dokumen hingga larut di ruangannya. Insiden sore tadi terus berputar di kepalanya. Ayu, gadis yang berpapasan dengannya di koridor lantai 15. Kenapa mantan penjual kue itu ada di sana di jam segitu? Terlalu aneh kalau hanya kebetulan. Bima memanggil kepala sekretariat dan memerintahkannya untuk memeriksa riwayat pergerakan Ayu. 1 jam kemudian, setelah mendengar laporan kepala sekretariat, mata Bima menyala bengis. Akhir-akhir ini dia sering mondar-mandir di lantai 17 dan 15, benar Pak Direktur. Sepertinya dia berkeliling dengan alasan bersih-bersih dan mengantar berkas. Kerutan dalam muncul di dahi Bima. Lantai 17 adalah ruangannya, dan lantai 15 adalah ruang rapat VIP, terlalu mencurigakan untuk dianggap kebetulan belaka. Sudah periksa barang-barangnya? Belum, cepat geledah sekarang. Dan pastikan tidak ada yang tahu. Setelah kepala sekretariat keluar, Bima menatap keluar jendela, berpikir keras. Jangan-jangan gadis ini mencium sesuatu? Kalau iya, dia harus segera disingkirkan. Tunasnya harus dipotong sebelum tumbuh jadi pohon besar. Kalau tidak nanti susah ditebang. Keesokan paginya, kepala sekretariat tergopoh-gopoh masuk menghadap Bima. Di tangannya ada secari kertas kecil. Pak Direktur, ini jatuh dari map, dokumen milik Ayu. Bima mengambil kertas itu. Di sana, dengan tulisan tangan, Ayu, tertera beberapa catatan. Tanggal, waktu, dan angka. Pandangan Bima terpaku pada satu angka, 53%. Wajah Bima menegang, 53%. Itu adalah persentase suap direksi yang berhasil ia amankan. Angka yang persis dibahasnya kemarin di ruang rapat VIP. Sangat mustahil ini sekadar kebetulan. Gadis bangsat. Umpatan dingin meluncur dari mulut Bima. Ia tak tahu bagaimana Ayu bisa mengetahuinya, tapi gadis itu jelas sudah mengendus rencananya. Otak licik Bima berputar cepat. Memecatnya saja tidak cukup. Ia harus menghancurkan gadis itu seutuhnya sebelum ia sempat membuka mulut. Baiklah, kalau begitu, aku yang akan bergerak duluan. Dengan senyum kejam, Bima mulai menyusun rencananya. Keesokan harinya, melalui orang kepercayaannya, Bima mendapatkan sebuah zat kimia misterius. Itu adalah obat khusus tanpa warna dan bau, yang dalam dosis kecil bisa memicu lonjakan tekanan darah ekstrem. Jika orang dengan riwayat penyakit jantung menelannya, ia bisa terkena serangan fatal dalam hitungan jam. Bima mempelajari jadwal harian Suryo Joyo Hadikusumo dengan saksama. Suryo memiliki penyakit jantung kronis dan rutin minum obat setiap pagi dan malam. Dan akhir-akhir ini, yang bertugas membawakan obatnya tak lain adalah Ayu. Suryo sangat menyayangi Ayu, sehingga gadis itu secara otomatis mengambil alih tugas tersebut. Sudut bibir Bima terangkat, skenario yang sempurna. Jika ia menjebak Ayu dengan menukar obatnya, ia akan membunuh 2 burung dengan 1 batu. Ia bisa menyingkirkan Ayu yang menjadi duri dalam daging, sekaligus menamatkan riwayat Suryo. Malam itu, Bima menyusup diam-diam ke ruang presdir. Ia membuka laci meja Suryo, mengambil kotak obatnya, menyingkirkan beberapa pil jantung, dan menggantinya dengan pil racun yang sudah ia siapkan. Secara fisik, bentuknya identik sehingga tak bisa dibedakan dengan mata telanjang. Pil asli yang ia keluarkan, ia masukkan ke dalam botol kecil, dan ia simpan di sakunya. Itu adalah barang bukti yang nanti akan ia selipkan ke dalam tas Ayu. Keesokan paginya, seperti biasa, Ayu membawakan obat untuk Suryo. Ia mengambil pil dari kotak sesuai dosis dan menyodorkannya pada Suryo beserta segelas air putih. Bapak Presdir, waktunya minum obat. Suryo mengambil obat, itu dengan senyum hangat. Terima kasih, Nak Ayu. Rasanya tidak terlalu pahit, kalau kamu yang membawakannya. Ayu tersipu malu, setelah memastikan Suryo menelan obatnya, Ayu kembali ke meja sekretariat. Ia tak tahu bahwa obat yang baru saja ia berikan bukanlah obat jantung yang sesungguhnya. 2 jam berlalu, tiba-tiba terdengar teriakan dari ruang presdir. Bapak Presdir, Pak Presdir. Jantung Ayu seakan copot, ia langsung berlari ke ruangan itu. Saat membuka pintu, ia memekik ngeri melihat pemandangan di dalamnya. Suryo terkapar di lantai. Tangannya mencengkeram kaki meja. Wajahnya membiru pucat, dan tangannya, yang memegangi dada gemetar hebat. Bapak Presdir. Ayu berlari dan menopang tubuh Suryo. Napas pria tua itu berat dan putus-putus. Itu serangan jantung.
Ayu, berteriak histeris, panggil ambulans. Cepat, suasana di area sekretariat langsung kacau. Seseorang menelepon rumah sakit, sementara yang lain berkerumun. Panik di sekitar Suryo. Ayu menggenggam erat tangan Suryo sambil menangis. Bapak Presdir, sadarlah. Tolong bertahan, Pak. Kelopak mata Suryo bergetar. Ia membuka matanya dengan lemah dan menatap wajah Ayu. Bibirnya bergerak-gerak, namun tak ada suara yang keluar. Bapak, tepat pada detik itu, pintu ruangan Presdir didobrak kasar, dan Bima Kusuma melangkah masuk diiringi petugas keamanan. Ada apa ini? Apa yang kamu lakukan pada Presdir? Suara Bima menggelegar penuh amarah. Namun, matanya berkilat dingin. Seolah ia memang sedang menunggu momen ini. Pak, Direktur, Bapak Presdir tiba-tiba pingsan. Saya juga tidak tahu. Ayu menjelaskan dengan panik, tapi Bima sama sekali tak menggubrisnya. Security, geledah barang-barang perempuan ini. Baik, Pak. Mata Ayu terbelalak tak percaya. Dua petugas security maju dan merampas tas Ayu. Saat mereka membongkar isinya, Ayu mematung ngeri. Apa ini? Seorang petugas security mengeluarkan sebuah botol kecil dari kantong dalam tas Ayu. Mata Ayu terbelalak. Benda itu bukan miliknya. Saya tidak tahu. Itu bukan punya saya. Ayu berteriak putus asa, namun Bima mendengus sinis. Ini obat jantung asli, milik Presdir. Kenapa obat ini bisa ada di tasmu? Kepala Ayu serasa berputar, pandangannya menggelap. Ini adalah jebakan. Seseorang telah memfitnahnya. Saya benar-benar tidak tahu. Siapa yang menaruh botol itu di tas saya? Diam kamu, bentak Bima. Wajahnya memerah karena amarah yang dibuat-buat. Kita sudah menampung anak panti asuhan tanpa pendidikan, dan ini balasanmu? Mencoba membunuh Presdir demi menguasai hartanya? Dasar tak tahu diuntung. Pandangan Ayu mengabur. Semua bukti memberatkannya. Fakta bahwa ia yang selalu membawa obat Presdir, fakta bahwa ia yang menyuapkan obat pagi ini, dan botol obat asli yang ditemukan di tasnya. Bagi siapapun yang melihat, Ayu adalah pelakunya. Panggil polisi, tangkap perempuan ini sekarang juga. Atas perintah Bima, para petugas mencengkeram kedua lengan Ayu. Ayu meronta, namun sia-sia. Bukan saya. Sungguh, bukan saya. Jeritan Ayu menggema di penjuru ruangan Presdir, namun tak ada satu pun yang mempercayainya. Suryo Joyo Hadikusumo telah ditandu oleh petugas medis, sementara para staf lain menatap Ayu dengan pandangan curiga dan jijik. Tak lama, kemudian polisi tiba. Ayu dengan tangan diborgol dimasukkan ke dalam mobil patroli. Di depan lobi gedung, kerumunan orang berkumpul mendengar rumor tersebut. Lampu kilat dari kamera ponsel menyambar-nyambar merekam wajah Ayu. Lihat, itu, sekretaris yang mencoba meracuni Presdir. Katanya dia anak pungut dari panti asuhan. Dasar air susu dibalas air tuba. Bisik-bisik kejam itu menusuk telinganya. Ayu menundukkan kepalanya dalam-dalam. Air mata mengalir deras di pipinya, tapi ia tak bisa menghapusnya. Di kantor polisi, Ayu diinterogasi. Semalaman suntuk. Pertanyaan yang sama terus diulang, dan Ayu memberikan jawaban yang sama. Saya tidak tahu, bukan saya pelakunya. Namun polisi tidak mempercayainya. Ada bukti fisik dan ada motif. Skenario di mana seorang yatim, piatu miskin tergiur harta Presdir dan mencoba meracuninya terdengar sangat masuk akal bagi mereka. Keesokan harinya, Ayu akhirnya dilepaskan dengan jaminan karena kurangnya bukti konkret. Pada botol obat tersebut, tidak ditemukan sidik jari Ayu. Namun, penderitaannya belum berakhir. Pihak perusahaan secara sepihak mengirimkan surat pemecatan. Itu dilakukan secepat kilat atas desakan Bima Kusuma. Langkah kaki Ayu keluar dari kantor, polisi terasa sangat berat. Nama Ayu telah viral di portal berita online. Judul-judul bombastis seperti percobaan pembunuhan Presdir Nusantara Group, sekretaris dilepaskan polisi memenuhi lini masa. Meski wajahnya disensor, siapa pun yang mengenalnya pasti tahu. Ayu kembali ke tempat indekosnya. Namun, barang-barangnya sudah teronggok di depan pintu. Ibu kos berdiri di sana sambil bersedekap. Pergi kamu dari sini, tempat kos saya tidak menerima pembunuh. Ibu, sungguh bukan saya pelakunya. Saya sudah dibebaskan polisi karena kurang bukti. Mana saya peduli, anak kos lain pada takut. Cepat angkat kaki dari sini. Ayu tak punya tenaga lagi untuk berdebat. Bawaannya hanya beberapa potong pakaian dan selimut tipis. Ayu memasukkannya ke dalam kantong kresek besar dan pergi dari sana. Ia tak tahu harus kemana. Dunia terlalu kejam bagi seorang yatim piatu yang tak punya keluarga dan teman. Ayu berjalan tanpa arah, mengikuti kemanapun kakinya melangkah. Saat ia tersadar, ia sudah berada di gang tempatnya biasa berjualan kue pukis. Lokasi di mana ia bisa melihat siluet gedung Nusantara Group dari kejauhan. Gerobak tuanya masih ada di sana.
gerobak itu dijaga oleh seorang pelanggan setianya, seorang nenek tua. Ayu. Nenek itu berlari menghampirinya begitu melihatnya. Wajahnya yang keriput penuh dengan kekhawatiran. Nenek lihat beritanya di TV. Kamu tidak apa-apa, Nduk? Sudah makan? Nenek. Tangis Ayu pecah seketika di tempat itu. Hanya karena ada satu orang yang mengkhawatirkannya. Hatinya terasa luluh, lantak. Sang nenek memeluk Ayu erat-erat. Sudah, jangan menangis. Nenek tahu, Ayu, kita tidak mungkin melakukan hal sekeji itu. Setelah cukup lama menangis di pelukan sang nenek, Ayu memutuskan untuk kembali berjualan pukis. Hanya itu, satu-satunya cara baginya untuk bertahan hidup. Subuh keesokan harinya, Ayu mendorong gerobaknya dan menempati posisi lamanya. Tapi realitas tak semudah itu. Belum ada 1 jam ia berjualan, petugas Satpol PP datang menghampirinya. Izin jualan kamu di area ini sudah dicabut. Cepat bereskan daganganmu. Apa? Kenapa, Pak? Terpaku tak percaya. Masalah kebersihan, Ayu selalu menjaga gerobaknya kinclong. Ini pasti ulah seseorang. Insting Ayu mengatakan ini adalah perbuatan Bima Kusuma. Pindah, lokasi pun percuma. Kemanapun Ayu membawa gerobaknya, Satpol PP selalu datang, mengusirnya dengan dalih adanya laporan warga. Selama seminggu ia menggelandang di jalanan Jakarta, namun tak ada satupun tempat yang aman baginya untuk mencari nafkah. Uangnya mulai habis. Ia hanya sanggup membeli beberapa bungkus mie instan. Tapi itu pun tak akan bertahan lama. Ayu mulai terbiasa makan sehari sekali, bahkan kadang tidak makan sama sekali. Angin malam Jakarta terasa menusuk tulang. Setiap malam, Ayu tidur meringkuk di sudut halte Transjakarta. Selimut tipisnya tak mampu menahan udara dingin, jari-jarinya membeku, dan ia terus-menerus flu. Namun, yang paling menyiksa Ayu bukanlah rasa dingin atau lapar, melainkan kecemasannya pada Suryo Joyo Hadikusumo. Bagaimana keadaan Pak Presdir sekarang? Ayu tak bisa tidur, nyenyak memikirkan hal itu. Pria itu pingsan karena obat yang ia suapkan. Bagaimana kondisinya sekarang? Apakah ia selamat? Berita di TV hanya menyebutkan bahwa Suryo masih dirawat di ICU, namun tak ada kelanjutan mengenai kondisinya. Pada akhirnya, Ayu nekat pergi ke rumah sakit tempat Suryo dirawat, sebuah rumah sakit elit di kawasan Pondok Indah. Ayu duduk di bangku taman tak jauh dari rumah sakit, menatap bangunan megah itu. Pak Presdir pasti ada di dalam. Tapi, ia tak berani masuk. Sangat jelas apa yang akan terjadi jika ia, tersangka percobaan pembunuhan, tiba-tiba muncul di sana. Meski begitu, Ayu tak bisa meninggalkan area rumah sakit. Berada di dekat sana membuatnya merasa lebih dekat dengan Suryo. Setiap hari Ayu berkeliaran di sekitar rumah sakit, berharap mendengar kabar tentang Presdir. Hingga suatu hari, ia melihat wajah yang tak asing di pintu masuk utama. Suryo Joyo Hadikusumo duduk di kursi roda, didorong oleh seorang perawat, menuju taman rumah sakit. Jantung Ayu berdegup kencang. Pak Presdir. Secara refleks Ayu berdiri. Ia ingin berlari menghampiri. Ia ingin bersimpuh di kaki pria itu dan memohon maaf. Namun, langkahnya seketika terhenti. Ia melihat wajah-wajah familiar di sekitar Suryo. Mereka adalah staf sekretariat, yang merupakan antek-antek Bima Kusuma. Merekalah yang mengawal dan mendorong kursi roda Suryo. Ayu langsung paham. Orang-orang itu tidak sedang menjaga Presdir, mereka sedang mengawasinya. Ayu buru-buru bersembunyi di balik semak-semak taman. Jantungnya berdebar kencang. Apa jadinya kalau orang-orang itu melihatnya? Ia pasti akan diserahkan lagi ke polisi atau dijebak dengan tuduhan yang lebih parah. Dari balik rimbunnya dedaunan, ia mengamati Suryo. Wajah pria itu sangat tirus. Ia kehilangan banyak berat badan hanya dalam beberapa hari, tapi untungnya, ia tampak sudah sadar. Suryo menatap pepohonan di taman, tenggelam dalam lamunan yang dalam. Pak Presdir. Air mata mengalir membasahi pipi Ayu. Sungguh menyakitkan tak bisa mendekat. Belum lama ini, ia selalu berada di sisi Presdir, membawakan obatnya, menyeduhkan teh, dan mendengarkan nasihat-nasihat hangatnya. Kini ia hanya bisa mengintip seperti buronan dari balik semak. Tak lama kemudian, para asisten memutar kursi roda dan membawa Suryo kembali ke dalam gedung rumah sakit. Ayu tak beranjak dari persembunyiannya sampai punggung mereka benar-benar hilang dari pandangan. Malam itu, duduk kedinginan di sudut halte, Ayu merogoh sakunya. Ia mengeluarkan sebuah kantong kertas yang lecek. Kantong kertas bekas, kue pukis yang sama, yang ia berikan pada Suryo di pertemuan pertama mereka. Ayu selalu menyimpan kantong yang ujungnya sobek itu sebagai jimat. Ada alat penyadap di penjepit dasi Bapak. Tulisan tangannya kala itu masih terlihat samar. Ayu mendekap erat kantong kertas itu ke dadanya. Ia kembali teringat hari itu. Pagi yang basah karena hujan, momen saat matanya bertatapan, dengan Suryo menembus kepulan asap panggangan kue.
Kesedihan mendalam dan rasa sepi yang terpancar dari mata pria tua itu, dan senyuman hangat yang ia berikan padanya. Pak Presdir, Bapak percaya pada saya kan? Gumam Ayu Parau. Saya juga percaya pada Bapak. Saya pasti akan membongkar kebenaran ini. Ayu mengusap air matanya dengan kasar. Sekarang saya tak punya kuasa, tapi saya tidak akan menyerah. Ayu bersumpah pada dirinya sendiri bahwa suatu hari ia akan kembali berdiri di sisi Presdir. Angin malam berembus kencang menyapu halte. Ayu meringkuk, menarik selimut tipisnya. Besok aku akan kembali berjaga di luar rumah sakit. Memastikan Bapak baik-baik saja. Dan aku akan menunggu kesempatan untuk menemukan bukti kebusukan Bima Kusuma. Sambil memeluk erat kantong kertas pukisnya, Ayu memejamkan mata. Ia berharap bisa melihat senyum hangat Presdir walau hanya dalam mimpi. Sementara itu, Suryo Joyo Hadikusumo, siuman di hari keempat sejak ia kolaps. Cahaya lampu plafon rumah sakit yang redup menyambut matanya, disusul aroma khas antiseptik yang menusuk hidung. Seluruh tubuhnya terasa berat seperti ditimpa beton, namun kesadarannya pulih sempurna. Bapak Presdir, Anda sudah sadar? Dokter jaga yang bertugas bergegas mendekat. Suryo mengangguk pelan. Ayu. Bagaimana keadaan anak Ayu? Hal pertama yang ditanyakan Suryo bukanlah kesehatannya, melainkan keadaan Ayu. Dokter tampak salah tingkah. Maksud Bapak sekretaris muda itu, kabarnya dia sempat ditangkap polisi, tapi dibebaskan karena kurang bukti. Meski begitu, pihak perusahaan sudah memecatnya. Suryo memejamkan mata. Hatinya seperti diiris sembilu. Ia tahu betul Ayu tak bersalah. Tidak, ia sangat yakin. Mustahil, gadis itu berniat mencelakainya. Namun sekarang ia tak punya kekuatan untuk bangkit dan melindungi Ayu. Mata-mata Bima Kusuma ada di mana-mana. Suryo berpikir dalam diam. Sebenarnya, ada sesuatu yang baru saja ia temukan tepat sebelum ia kehilangan kesadaran. Sesuatu yang sedang ia proses pembuktiannya. Ini berkaitan dengan Ayu. Sejak Ayu masuk ke sekretariat, Suryo tak pernah berhenti memperhatikannya. Awalnya hanya karena berjaga-jaga. Tapi seiring berjalannya waktu, berbagai kebetulan yang aneh mulai terakumulasi. Beberapa hari yang lalu saat makan siang, Suryo ikut makan di kantin bersama staf sekretariat dan ia melihat Ayu menyingkirkan lauk udang dari piringnya. Dengan santai Suryo bertanya, Ayu, kamu tidak suka makanan laut? Ayu tersipu dan menjawab, oh, saya alergi udang, Pak. Kalau saya makan itu, sekujur tubuh saya akan gatal dan bentol-bentol. Memang sudah bawaan dari lahir. Pada detik itu juga, jantung Suryo serasa berhenti. Alergi udang, itu adalah sifat genetis turun-temurun di keluarga Joyo Hadikusumo. Suryo sendiri, dan mendiang putranya Dharma, mengidap alergi, yang sama persis. Gejalanya pun identik ruam merah di sekujur tubuh jika memakan seafood. Sejak saat itu, Suryo mengawasi Ayu dengan lebih intens. Dan beberapa hari kemudian, ia menemukan fakta yang telak. Hari itu, Ayu sedang menyortir dokumen di ruangan Presdir dan menyelipkan anak rambut ke belakang telinganya. Saat itulah, mata Suryo menangkap sebuah tahi lalat kecil. Tahi lalat berbentuk bulan sabit yang terletak tepat di belakang telinga kanan Ayu. Suryo nyaris kehabisan napas. Itu adalah tahi lalat yang sama persis dengan milik mendiang putranya, Dharma, tanda lahir yang dibawa sejak bayi. Suryo pun memiliki tahi lalat yang sama di posisi yang sama. 3 generasi mewarisi tanda lahir yang sama. Terlalu banyak kecocokan untuk disebut kebetulan. Wajah yang sangat mirip dengan putranya, alergi udang yang sama, dan tanda lahir lintas generasi. Sebuah pemikiran melesat bak petir di benak Suryo. Jangan-jangan, gadis ini benar-benar darah daging Dharma? Dharma meninggal dunia dalam kecelakaan mobil pada usia 25 tahun. Ia memang belum menikah, tapi mungkinkah ia meninggalkan seorang anak tanpa sepengetahuan keluarganya? Hati Suryo bergetar hebat. Jika firasatnya benar, maka Ayu adalah cucu kandungnya. Suryo butuh kepastian. Karena itulah, ia diam-diam mengambil barang pribadi yang dipakai Ayu. Sikat gigi, helaian rambut, dan sejenisnya. Ia berencana melakukan tes DNA. Dan Suryo terkena serangan jantung tepat saat ia sedang mempersiapkan tes tersebut. Berbaring di ranjang rumah sakit, Suryo mengepalkan tangannya kuat-kuat. Fakta bahwa Ayu bisa jadi cucu kandungnya. Dan fakta bahwa gadis itu kini difitnah dan dibuang ke jalanan. Dua hal ini menindih dadanya bagaikan batu besar. Namun, Suryo harus bertindak ekstra hati-hati. Bima Kusuma telah menyingkirkan Ayu, dan target berikutnya adalah dirinya sendiri. Jika ia terang-terangan membela Ayu, sekarang, Bima tak akan ragu mengambil langkah yang lebih ekstrem untuk melenyapkan gadis itu selamanya. Suryo mengambil keputusan. Untuk saat ini,
Ia harus bersabar dan berpura-pura tak berdaya. Demi melindungi Ayu dengan benar, ia harus menghancurkan Bima Kusuma hingga tak bersisa. Untuk itu, ia butuh waktu, mengumpulkan bukti. Seminggu kemudian, Suryo diizinkan pulang dari rumah sakit, namun penampilannya, saat kembali ke kantor berubah drastis. Bahu tegapnya kini terlihat bungkuk, dan langkahnya terseret-seret tak bertenaga. Saat rapat, ia sering melamun menatap jendela, dan sering menghela napas panjang saat memeriksa laporan. Para staf saling berbisik, Pak Presdir, kelihatan makin uzur. Sepertinya syok karena insiden keracunan itu. Apa, jangan-jangan beliau benar-benar mau pensiun? Bima Kusuma pun memikirkan hal yang sama. Ia tersenyum puas melihat sosok Suryo yang tampak patah arang. Akhirnya, masa kejayaan si tua bangka ini habis juga. Tapi Bima tak pernah tahu bahwa penampilan lemah dan pikun Suryo hanyalah sebuah sandiwara. Sebelum keluar dari rumah sakit, Suryo sempat singgah ke kantor secara rahasia. Ia membuka laci meja kerja Ayu dan memeriksa sisa barang peninggalannya. Di dalam pouch kosmetik kecil, terdapat sikat gigi dan sisir milik gadis itu. Dengan tangan gemetar, Suryo mengambil sikat gigi tersebut. Benda itu bisa digunakan untuk tes DNA. Suryo kemudian diam-diam memanggil rekan kepercayaannya, sekaligus pengacara keluarga, Bapak Hendra. Bawa ini ke laboratorium forensik Mabes Polri atau RSCM. Bandingkan dengan DNA saya dan pastikan hubungan kekerabatannya. Pak Hendra tampak bingung, namun tak berani banyak tanya. Ia telah mengabdi pada Suryo selama 40 tahun, dan tahu bahwa sang Presdir selalu memiliki alasan yang kuat. Baik, Pak Presdir, saya akan urus agar hasilnya keluar secepat mungkin. Suryo mengangguk. Dan ini harus dijaga kerahasiaannya, tingkat tinggi. Jangan sampai Bima Kusuma atau siapapun mengendus hal ini. Ingat itu. Setelah Pak Hendra pergi, Suryo menatap keluar jendela. Untuk mendapatkan hasil tes forensik butuh waktu setidaknya 1 minggu. Selama masa itu, ia harus meninabobokan Bima dalam rasa aman semu. Itulah alasannya berakting menjadi orang tua yang sudah putus asa. Beberapa hari kemudian, Bima Kusuma menemui Suryo di ruangannya. Bapak Presdir, bagaimana kondisi Bapak hari ini? Suara Bima terdengar lembut, pura-pura bersimpati, namun kilat matanya memancarkan kelicikan yang dingin. Suryo mengangkat kepalanya dengan gontai. Begitulah, rasanya tenagaku tidak seperti dulu lagi. Jangan terlalu memaksakan diri, Pak. Kesehatan adalah yang utama. Biar kami yang mengurus beban perusahaan. Suryo tersenyum getir. Ya, sepertinya masaku sudah lewat. Aku menaruh harapan besar padamu, Bima. Mata Bima berbinar. Inilah momen yang ia tunggu-tunggu. Ia menganggap perkataan Suryo sebagai lampu hijau bahwa pria tua itu bersedia mundur. Mas Suryo, sejujurnya, ada hal yang ingin saya bicarakan. Mengingat kondisi Mas yang terus menurun, saya rasa kita perlu mengadakan rapat umum pemegang saham, RUPS, luar biasa, demi masa depan perusahaan. Suryo mengangguk, pelan. Ya, lakukanlah apa yang menurutmu terbaik. Bima sangat yakin akan kemenangannya. Ia merasa Suryo sudah menyerah sepenuhnya. Dengan langkah penuh kemenangan, ia keluar dari ruangan. Begitu pintu ditutup, ekspresi wajah Suryo berubah drastis 180 derajat. Bahunya yang lunglai kembali tegap, dan tatapan matanya yang sayu kini menajam bagai elang. Suryo mengepalkan tinjunya erat-erat. Dengan tekad membaja, Suryo mulai mempersiapkan serangan baliknya. Hasil tes DNA dari laboratorium forensik dijadwalkan keluar tak lama lagi. Itulah momentum di mana segalanya akan dibalikan 180 derajat. Hari pelaksanaan RUPS luar biasa pun tiba. Sejak pagi, Bima Kusuma sudah dalam suasana hati yang sangat riang. Hari ini adalah hari penobatannya sebagai Raja Baru Nusantara Group. Ia berkaca di cermin, merapikan dasinya, dan tersenyum puas. Akhirnya, hari yang dinanti tiba, juga. Bima datang lebih awal dan mengecek ruang rapat direksi. Semuanya telah dipersiapkan dengan matang. Suara dari direksi yang disuap, resolusi pemecatan, presdir, hingga surat pengangkatan dirinya sebagai komisaris utama yang baru. Semuanya akan disahkan hari ini. Namun, Bima menyiapkan satu kejutan terakhir. Rencana pamungkas untuk memastikan Suryo Joyo Hadikusumo tidak akan pernah bisa menghadiri rapat tersebut. Pagi-pagi, buta, seorang teknisi yang telah disogok Bima menyelinap ke ruang mesin lift VIP di lantai basement. Berpura-pura mengecek kelayakan kabel baja lift khusus. Presdir, ia menyiramkan zat asam korosif khusus ke kabel-kabel tersebut. Cairan kimia itu akan menggerogoti baja secara perlahan, sehingga dalam hitungan jam, kabel itu tak akan mampu lagi menahan beban dan akan putus. Kabel ini akan putus tepat sebelum RUPS dimulai. Sempurna.
Teknisi itu menyelesaikan tugas, kotornya, dan menyelinap pergi. Sementara itu, Ayu duduk meringkuk di sebuah gang, tak jauh dari gedung Nusantara Group. Meski tak punya tujuan setelah dipecat, ia terus kembali ke tempat ini setiap hari. Ia ingin memastikan Prestir baik-baik saja. Sekadar melihat mobil hitam Suryo memasuki pelataran parkir dari kejauhan sudah cukup membuat hatinya lega. Hari ini, Ayu kembali mondar-mandir di depan gedung sejak matahari belum terbit. Tapi, ada suasana yang janggal. Gedung pusat itu memancarkan ketegangan yang tidak biasa. Pria-pria berjas tampak lalu lalang dengan terburu-buru dan penjagaan jauh lebih ketat dari hari normal. Apa hari ini ada acara besar? Dengan perasaan cemas, Ayu berjalan mendekat ke pintu masuk dan mengintip ke arah lobi. Tepat pada saat itu, pendengaran tajam Ayu menangkap sebuah suara aneh. Suara yang sangat pelan, tapi berupa lengkingan frekuensi tinggi yang sangat mencekam. Itu adalah rintihan logam yang meregang di bawah tekanan ekstrem. Seakan-akan ada baja yang sedang menjerit kesakitan. Insting Ayu otomatis mencari sumber suara. Suara itu berasal dari dalam gedung, lebih tepatnya, dari arah lorong lift VIP. Telinga kelelawar Ayu langsung mengenali makna di balik suara itu. Itu adalah jeritan kematian dari kabel baja, yang sebentar lagi akan putus. Begitu ada orang yang masuk ke lift itu, kabelnya akan putus, dan lift itu akan terjun bebas. Jangan-jangan, wajah Suryo terlintas di benak Ayu. Lift khusus Presdir. Hari ini ada acara penting, dan kemungkinan besar Suryo Joyo Hadikusumo akan menaiki lift itu. Ayu tak punya waktu untuk berpikir. Tubuhnya bergerak lebih dulu. Ia berlari melesat dari luar. Pintu masuk langsung menerobos lobi. "Hei, berhenti di sana!" Petugas security berteriak saat melihat Ayu. Ayu adalah mantan karyawan yang telah dipecat dan dilarang masuk. Tapi Ayu tak memedulikannya. Minggir. Ayu menerobos barisan satpam dan melompati palang pintu akses elektronik. Terdengar teriakan gaduh di belakangnya, tapi ia tak peduli. Ia berlari kencang membelah lobi menuju area lift VIP. Dari kejauhan, sosok Suryo Joyo Hadikusumo terlihat. Pria itu berdiri di depan pintu lift khusus, dikelilingi para sekretaris. Pintu lift terbuka, dan Suryo baru saja melangkahkan kakinya ke dalam. Tepat pada detik itu, telinga Ayu mendengar jeritan kabel baja yang telah mencapai batas kritisnya. Waktunya tinggal hitungan detik. "Bapak, jangan!" teriak Ayu sekuat tenaga. Mengumpulkan sisa tenaganya, ia menerjang ke arah Suryo Joyo Hadikusumo. Tangan Ayu mencengkeram kuat lengan Suryo, dan dengan momentum tarikannya, mereka berdua terpelanting keluar dari lift dan jatuh berguling di lantai. Tepat saat mereka terlempar, suara dentuman yang menggelegar mengguncang seluruh bangunan. Kabel baja putus total, dan tabung lift seberat tonase itu terjun bebas menghantam lantai dasar di basement. Bersamaan dengan dentuman itu, kepulan debu tebal membubung ke atas, dan gedung raksasa itu terasa bergetar hebat sesaat. Orang-orang di lobi berteriak histeris. Suasana berubah kacau balau. Ayu dan Suryo terkapar di lantai. Napas mereka memburu. "Bapak Presdir, Bapak tidak apa-apa?" tanya Ayu dengan suara bergetar. Suryo bangkit perlahan dan menatap Ayu. Matanya memancarkan perpaduan syok, rasa lega yang luar biasa, dan emosi yang meluap-luap. "Nak Ayu, bagaimana kamu?" "Bisa." Suryo tak sanggup menyelesaikan kalimatnya. Fakta bahwa ia nyaris mati, hancur berkeping-keping. Dan fakta bahwa gadis inilah yang kembali menyelamatkan nyawanya. Dua kenyataan itu membuatnya pusing. Air mata menetes dari sudut mata. "Ayu, saya tahu Bapak dalam bahaya. Saya mendengar suara itu, suara baja yang menangis tepat sebelum putus." Suryo menatap wajah Ayu lekat-lekat. Gadis ini, gadis yang telah ia fitnah dan ia biarkan diusir ke jalanan, alih-alih mendendam, justru mempertaruhkan nyawa untuk menyelamatkannya. Hati Suryo dipenuhi kehangatan yang luar biasa. "Anak bodoh, apa yang harus aku lakukan kalau sampai kamu kenapa-napa?" Dengan tangan gemetar, Suryo merengkuh tubuh Ayu. Ia memeluknya erat. Dalam pelukan itu, tersalurkan ribuan emosi yang tak terucapkan. Rasa terima kasih yang tak terhingga, rasa bersalah yang mendalam, dan penyesalan atas kebenaran yang belum sempat ia ucapkan. Ayu sempat terkejut, namun akhirnya ia menyandarkan wajahnya ke dada Suryo. Terasa sangat hangat. Kehangatan yang tak pernah ia rasakan seumur hidupnya. Layaknya berada di pelukan keluarga sendiri, tangis Ayu pun pecah sejadi-jadinya. Suryo menepuk-nepuk punggung Ayu dan berbisik pelan, "Maafkan saya, Ayu, maafkan saya, untuk semuanya." Ayu menggeleng kuat-kuat. "Tidak apa-apa, Pak, saya tidak apa-apa. Yang penting Bapak selamat." Itu sudah lebih dari cukup. Mata Suryo basah oleh air mata.
Betapa terberkatinya ia jika gadis ini benar-benar darah dagingnya. Suryo memeluk Ayu semakin erat. Mereka terdiam dalam pelukan itu untuk waktu yang lama. Hiruk-pikuk orang-orang yang panik, tatapan heran para security, semuanya tak mereka pedulikan. Seolah-olah di dunia ini, hanya tersisa mereka, berdua. Suryo lalu memegang kedua bahu Ayu, menatap wajahnya yang sembab. Wajah, berlinang air mata itu, sekali lagi mengingatkannya pada putra kesayangannya, Dharma. Ayu, mulai sekarang saya yang akan melindungimu. Saya tak akan pernah membiarkanmu sendirian lagi. Ayu mengangguk, ada ketegasan baja di mata Suryo. Ayu tak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, namun ia merasa sangat aman, karena pria ini berada di pihaknya. Suryo menggenggam tangan Ayu erat dan berdiri. Dengan nada rendah namun penuh ancaman, ia bergumam, ayo, sudah, saatnya kita akhiri semua ini. Di saat yang bersamaan, di ruang rapat direksi, lantai teratas, RUPS, luar biasa sedang berlangsung dengan hikmat. Bima Kusuma, duduk di ujung meja kehormatan dengan senyum jumawa yang berusaha ia sembunyikan. Di hadapannya, para dewan direksi yang telah ia beli suaranya, berbaris rapi. Rekan-rekan direksi yang terhormat, sayangnya, hari ini Bapak, Presiden Direktur Suryo Joyo Hadikusumo tidak dapat hadir karena kondisi kesehatannya yang kian memburuk. Bima memasang raut wajah sedih yang dibuat-buat. Padahal di dalam hatinya, ia bersorak-sorai. Saat ini, Suryo pasti sudah menjadi tumpukan daging hancur di dasar lorong lift. Tak mungkin pria tua itu bisa menduduki kursi ini lagi. Mengingat kondisi Presdir yang sangat kritis, sudah saatnya kita mengambil keputusan tegas demi kelangsungan hidup perusahaan. Bima mengeluarkan sebuah map dokumen. Hari ini, saya mengajukan mosi untuk melengsarkan Bapak Suryo Joyo Hadikusumo dari kursi Presiden Direktur. Dengan masalah kesehatannya saat ini dan penurunan kapasitas pengambilan keputusan, beliau sudah tidak layak memimpin. Nusantara Group membutuhkan nahkoda yang baru. Direktur-direktur bayaran mengangguk setuju. Dengan senyum lebar yang tak lagi bisa ditahan, Bima melanjutkan, saya mohon kepada para hadirin yang menyetujui mosi pemecatan ini untuk mengangkat tangan. Satu persatu tangan para direktur terangkat ke udara. Melihat lebih dari separuh ruangan mengangkat tangan, sudut bibir Bima terangkat penuh kemenangan. Baiklah, kalau begitu mari kita langsung masuk ke agenda pemilihan Presdir yang baru. Tepat pada detik krusial itu, pintu kayu jati ganda ruang rapat itu terbuka lebar. Tepatnya, didobrak terbuka. Semua mata di ruangan itu sontak beralih ke sumber suara. Di ambang pintu, berdirilah dua orang. Ayu, dengan pakaian lusuh yang berlumur debu sisa runtuhan, sedang memapah Suryo Joyo Hadikusumo. Jas Suryo tampak berantakan dan dipenuhi debu, namun sorot matanya hidup. Tidak, matanya memancarkan kilat kemarahan yang lebih mematikan dari sebelumnya. Pak Suryo. Pekikan ngeri lolos dari mulut para direktur. Pria yang seharusnya sudah menjadi mayat, berdiri di sana dalam keadaan hidup, tanpa kurang suatu apa. Ruang RUPS seketika dilanda kepanikan. Wajah Bima Kusuma berubah menjadi sepucat kertas. Ia tampak seperti baru saja melihat iblis pencabut nyawa. Bibirnya bergetar, hebat, dan kertas dokumen yang dipegangnya merosot jatuh ke lantai. Bagaimana? Bagaimana mungkin? Bima tak sanggup mengeluarkan satu suku kata pun dengan benar. Ia jelas-jelas baru mendapat laporan dari komplotannya bahwa lift itu sudah jatuh. Bagaimana mungkin pria tua ini masih hidup? Dipapah oleh Ayu, Suryo berjalan perlahan memasuki ruangan eksekutif itu. Setiap langkah, kakinya terasa berat dan mengintimidasi. Para direktur menahan napas. Kalian, sepertinya sedang asyik membahas pemecatanku, ya? Suara Suryo terdengar berat dan membekukan. Para direktur bayaran saling berpandangan dengan cemas. Bima Kusuma mati-matian berusaha mengumpulkan sisa kewarasannya. Mas Suryo, Bapak sedang tidak sehat. Apa yang terjadi? Kesehatan Bapak? Suryo mendengus, dingin. Terima kasih atas perhatianmu pada kesehatanku, Bima. Aku sangat tahu sebesar apa upayamu merawat kesehatanku. Menyiramkan zat asam korosif ke kabel baja. Lift VIP juga bagian dari terapi kesehatanku, bukan? Wajah Bima menegang keras. Suryo tahu, pria tua itu tahu semuanya. Apa? Apa maksud Bapak? Saya tidak pernah melakukan hal keji seperti itu. Simpan kebohonganmu, bentak Suryo. Ia menoleh ke arah Ayu. Gadis itu mengangguk dan merogoh sesuatu dari balik saku, blazernya. Itu adalah sebuah perekam suara digital seukuran ibu jari. Kamu tahu benda apa ini? Mata Bima membelalak ngeri. Benda apa itu? Firasat buruk merayap di tengkuknya. Ini adalah alat perekam yang disembunyikan gadis, ini di dalam pot tanaman ruang kerjamu, tepat sehari sebelum kamu memecatnya. Dengan jari sedikit gemetar, Ayu menekan tombol play.
Ruang rapat menjadi hening bagai kuburan. Detik berikutnya, suara rekaman Bima Kusuma menggema dari pengeras suara alat kecil itu. Begitu si tua bangka Suryo itu tumbang, itu adalah kesempatan emas kita. Jangan sampai kita kehilangan momen ini. Wajah para direksi pias karena syok. Bima Kusuma mengertakkan giginya. Itu rekaman palsu. Itu hasil editan AI kecerdasan buatan. Namun rekaman itu terus berputar. Kita punya orang dalam di rumah sakit, jadi kalau ambulans datang, sedikit terlambat, tamatlah riwayatnya. Aku juga punya plan B buat jaga-jaga, kita akan tukar obatnya. Kalau kita diam-diam mengganti pil jantungnya dengan obat pemicu darah tinggi ekstrem, kematiannya akan terlihat natural, seperti serangan jantung biasa. Ruangan RUPS mendadak riuh. Itu jelas-jelas sebuah skenario pembunuhan berencana. Bahkan direksi yang disuap Bima tak mampu menyembunyikan keterkejutan. Ternyata mereka bukan hanya diajak kudeta jabatan, tapi terlibat dalam konspirasi pembunuhan. Rekaman itu belum berhenti memutar kebusukan Bima. Kita harus mencari kambing hitam, dan gadis penjual pukis itu kandidat sempurna. Kalau kita selipkan botol obat aslinya ke dalam tasnya, tak akan ada orang yang curiga bahwa seorang anak panti asuhan miskin dijebak dalam kasus keracunan. Ini. Tangan Ayu bergetar mendengarnya. Rencana busuk yang menghancurkan hidupnya diputar begitu gamblang. Air mata mendesak di pelupuk matanya, tapi Ayu menahannya. Dan akhirnya, potongan rekaman terakhir terdengar. Untuk memastikan semuanya, siramkan juga cairan korosif ke kabel lift VIP. Akan sangat sempurna kalau si tua bangka itu mati terjatuh sebelum sempat duduk di kursi RUPS. Ruang RUPS membeku sepenuhnya. Tragedi jatuhnya lift pagi ini bukan kecelakaan akibat kerusakan mekanis, melainkan murni percobaan pembunuhan yang diotaki Bima Kusuma. Wajah Bima berkerut jelek. Tak ada jalan keluar lagi. Tatapan mata para direksi berubah menjadi bilah-bilah es yang menusuknya. Bahkan, mereka yang beberapa menit lalu mengangkat tangan mendukungnya, kini membuang muka. Itu. Bima tergagap hebat. Otaknya buntu, tak ada satupun alibi yang terlintas di kepalanya. Suaranya sendirilah yang telah menjadi saksi, mahkota untuk menghukumnya. Suryo dengan dingin bertanya, "Kau masih mau bilang, itu bukan suaramu?" Semua orang di ruangan ini tidak tuli. Kemudian Suryo menunjuk ke salah satu sudut langit-langit ruangan RUPS. Di sana, kamera CCTV yang biasa merekam jalannya rapat direksi, sedang menyala merekam segala sesuatu. Reaksi panik dan wajah pucat pasi Bima Kusuma terekam sempurna. Kamera itu juga merekam semuanya dengan sangat jelas. Lutut Bima lemas, seketika. Tubuhnya merosot ke kursi. Tak ada lagi sisa tenaga untuk menyangkal kerajaan bisnis dan ambisi yang telah ia bangun dengan kelicikan selama 20 tahun, hancur berkeping-keping hanya dalam hitungan menit. Setelah rekaman usai, keheningan yang menyesakkan dada menyelimuti ruangan. Para direksi saling berpandangan tanpa berani mengeluarkan suara. Terlalu banyak kejutan mengerikan yang terjadi dalam waktu singkat. Pada saat itulah, Bima Kusuma tiba-tiba tertawa terbahak-bahak, tertawa sumbang. "Apa-apaan ini? Bukti macam apa ini?" Bima menunjuk tepat ke wajah Ayu, berteriak layaknya orang gila. "Ini semua rekayasa. Rekaman editan. Ini akal-akalan perempuan penjual gorengan. Ini untuk menjatuhkan saya." Suara Bima melengking putus asa menggema di ruangan. "Itu." Ia berteriak sekeras-kerasnya. "Pak Presdir, jangan tertipu. Perempuan, iblis ini merekayasa bukti untuk merayu Anda dan menguasai perusahaan." Bima memutar tubuhnya menghadap para direktur. "Kalian juga jangan percaya. Perempuan, ini cuma anak panti asuhan miskin yang asal-usulnya tidak jelas. Bagaimana kalian bisa percaya omongan sampah masyarakat macam dia? Untuk apa saya membunuh Presdir yang adalah kakak ipar saya sendiri? Di mana logikanya?" Bima menatap tajam mata para direktur satu persatu. Insiden lift itu juga sama. Itu murni kecelakaan akibat kabel yang sudah aus. Menuduh saya menyabotasenya adalah fitnah yang keji. Ayu menggigit bibirnya kuat-kuat menahan emosi. Bagaimana menghadapi iblis berwujud manusia yang terus menyangkal meski semua bukti sudah dipampang di depan mata? Rasa sakit hati dan amarah memuncak di dadanya. Namun Ayu menahannya, karena ia tahu drama ini belum mencapai puncaknya. Pada saat itu, Suryo Joyo Hadikusumo perlahan melangkah maju. Ekspresi wajahnya luar biasa, tenang, seolah ia telah berlatih untuk momen ini selama ratusan jam. "Bima, kau rupanya belum juga sadar diri." Suara Suryo rendah namun berat berwibawa. Bima bergidik. "Mas Suryo, Pak Presdir, dengarkan saya, itu semua palsu.
Gadis, sialan itu. Tutup mulut busukmu. Satu gertakan Suryo langsung membungkam, mulut Bima rapat-rapat. Dengan gerakan perlahan, Suryo mengeluarkan sesuatu dari saku dalam jasnya. Sebuah amplop putih berlogo Garuda. Di bagian depannya tercetak jelas nama. Institusi pengirimnya, Laboratorium Forensik DNA Rumah Sakit Umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo, RSCM. Kau tahu surat apa ini? Suryo mengangkat amplop itu tinggi-tinggi. Seluruh pasang mata di ruangan itu terpaku pada benda di tangan Suryo. Ini adalah hasil uji tes DNA forensik yang baru saja diantarkan oleh pengacara keluargaku. Ekspresi kebingungan terlukis di wajah Bima. Tes DNA? Apa hubungannya tes genetik dengan situasi ini? Dengan sekali robek, Suryo membuka amplop tersebut. Di dalamnya terdapat beberapa lembar dokumen resmi negara. Suryo melemparkan dokumen itu ke atas meja panjang. Tempat para direksi duduk, kertas-kertas itu berserakan. Silakan periksa sendiri dengan mata kepala kalian. Para direktur berebut mengambil kertas itu. Lembaran data analisis genetik yang rumit, dan di halaman terakhir, kesimpulan, ahli tercetak tebal. Probabilitas hubungan kekerabatan, probability of paternity, grand paternity, 99,99%. Salah satu direktur membacanya kuat-kuat, dengan suara bergetar. Kehebohan kembali meledak di ruangan itu. Apa maksud dari hasil tes ini? Pertanyaan itu terpantul dari mata para direktur. Suryo meraih sebelah tangan Ayu dan membimbingnya melangkah maju. Ayu sendiri tampak kebingungan, sama sekali tak mengerti alur kejadian ini. Dengan perlahan namun dengan ketegasan absolut, Suryo mengumumkan kepada dewan direksinya, gadis di sebelah saya ini adalah pewaris sah satu-satunya dari mendiang putra tunggal saya, Dharma Suryo, yang tewas dalam kecelakaan mobil 20 tahun yang lalu. Ruang RUPS seketika membeku bagai dijatuhi mantra. Suara Suryo menggema lebih lantang. Dia adalah cucu kandung saya. Ayu Joyo Hadikusumo, waktu seolah berhenti berdetak. Tak ada satupun orang yang berani menarik napas. Para direktur ternganga lebar, menatap Suryo dan Ayu secara bergantian. Ayu merasa bumi tempatnya berpijak runtuh. Apa? Apa yang baru saja Bapak katakan? Cucu kandung, Presdir Suryo Joyo Hadikusumo, adalah kakek kandungnya, Pak Presdir. Suara Ayu bergetar parah saat ia mendongak menatap Suryo. Pria tua itu membalas genggaman Ayu dengan lebih erat dan mengangguk pelan. Mata tuanya kini dibanjiri air mata haru. Benar. Nak Ayu, kau adalah cucuku. Ayahmu adalah putraku satu-satunya, Dharma Suryo. Ia memang telah berpulang 20 tahun lalu, namun harta paling berharga yang ia tinggalkan di dunia ini adalah dirimu. Bendungan air mata Ayu akhirnya jebol. Selama 19 tahun ia hidup, berjuang sendirian sebagai anak yatim piatu yang dibuang. Ia menelan pahitnya, dunia tanpa pernah tahu siapa orang tuanya. Dan kini, dalam sekejap, ia menemukan keluarganya. Pria yang selama ini bersikap begitu hangat kepadanya, ternyata adalah darah dagingnya sendiri, kakek. Untuk pertama kalinya seumur hidup, Ayu melafalkan panggilan itu. Air mata deras jatuh membasahi keriput di pipi Suryo. Bima Kusuma menatap adegan di depannya dengan tatapan kosong. Wajahnya yang memucat kini berubah abu-abu. Seperti aspal, bibirnya gemetar hebat. Bohong, gumam Bima tanpa sadar. Bohong, tidak mungkin ini nyata. Bima mulai meracau. Seolah akal sehatnya telah putus, namun tak ada lagi tenaga dalam suaranya. 20 tahun, 20 tahun. Lamanya ia menyusun rencana di bawah bayang-bayang. Menyuap direktur, memata-matai Suryo, dan menunggu saat yang tepat. Semuanya nyaris sempurna. Hari ini seharusnya ia duduk di singgasana Nusantara Group. Namun istana pasir yang dibangunnya puluhan tahun, hancur lebur hanya karena seorang gadis 19 tahun, penjual kue jalanan. Dan ironisnya, gadis malang itu ternyata adalah cucu kandung dari target utamanya sendiri. Bagaimana mungkin ada kebetulan segila ini? Tidak, ini bukan sekadar kebetulan. Ini adalah karma dan takdir Tuhan yang bekerja. Tidak, ini mustahil. Bima jatuh berlutut di atas karpet mahal ruangan itu. Rasa putus asa menenggelamkan jiwanya. Ia sudah menunggu 20 tahun. Menelan ludah dan bersabar selama 2 dekade. Dan hanya beginilah akhir kisahnya. Pada saat itu, pintu ruang RUPS terbuka lebar untuk yang kedua kalinya, dan pasukan kepolisian merangsek masuk. 2 detektif reserse memimpin di depan. Saudara Bima Kusuma, Anda kami tangkap atas dugaan percobaan pembunuhan berencana, penggelapan dana, dan sabotase. Anda berhak untuk tetap diam. Seorang petugas polisi meringkus kedua lengan Bima dan menariknya berdiri secara paksa. Borgol baja dingin,
berbunyi klik mengunci pergelangan tangannya. Suara gemerincing logam itu memecah keheningan ruang RUPS. Saat diseret keluar, Bima memutar kepalanya dan menatap Ayu dengan sorot mata penuh kebencian. Di matanya bercampur aduk amarah, rasa tak terima, dan ketidakpercayaan yang absolut. Kau. Semua ini gara-gara kau, dasar anak haram, desis Bima sambil mengertakkan giginya. Namun Ayu tak mundur, selangkah pun. Ia balas menatap mata Bima dengan ketenangan yang luar biasa. Tak ada lagi rasa takut atau dendam di sana. Hanya tatapan dingin dan jernih yang menembus jiwanya. Tatapan itulah yang menjadi algojo yang memancung harga diri Bima. Gadis yang selama ini ia injak-injak bagai debu jalanan, kini menatapnya dari puncak singgasana. Bawa dia. Atas perintah detektif, polisi menyeret Bima keluar dari ruang rapat. Dari lorong luar terdengar sayup-sayup rontaan dan makian Bima. Namun perlahan suara itu menghilang ditelan jarak. Ruang RUPS kembali hening. Para direktur masih dalam kondisi syok berat. Hari ini bagaikan menaiki roller coaster tanpa sabuk pengaman. Suryo menoleh ke arah Ayu. Air mata masih membasahi pipi gadis itu. Suryo tak pernah menangis sekeras ini dalam 70 tahun hidupnya. Tapi hari ini, ia tak kuasa menahan air matanya. Ayu, cucuku. Suryo menggenggam erat kedua tangan Ayu, dan perlahan, lutut pria tua itu tertekuk ke lantai. Ia bersimpuh di kaki cucunya. Harga dirinya, sebagai maestro bisnis ia tinggalkan begitu saja. Maafkan kakek, nak, maafkan, kakek karena gagal melindungimu saat kau difitnah dan diusir dari perusahaan. Ini, kakek benar-benar minta maaf. Bahu Suryo terguncang hebat. Tokoh raksasa, penguasa ekonomi itu menangis terseduh-seduh di hadapan cucunya layaknya anak kecil. Ayu langsung ikut bersimpuh di lantai dan mendekap erat tubuh Suryo. Air matanya mengalir tanpa henti. Tidak apa-apa kek, Ayu tidak apa-apa. Selama kakek selamat, Ayu sudah sangat bahagia. Itu sudah cukup bagi Ayu. Keduanya berpelukan dan menangis sesenggukan di tengah-tengah ruang rapat direksi. 20 tahun hidup terpisah tanpa saling mengenal, dan beberapa hari terakhir yang menegangkan saling melindungi nyawa. Segala beban penderitaan itu luruh bersama air mata. Para direktur hanya bisa terdiam menyaksikan pemandangan mengharukan tersebut. Mata beberapa dari mereka ikut memerah dan berkaca-kaca. Hari ini, di tengah intrik bisnis yang kotor, mereka menyaksikan makna keluarga yang sesungguhnya. Beberapa saat kemudian, Suryo mengusap air matanya dan bangkit. Ia menarik tangan Ayu, dan keduanya berdiri berdampingan. Suara Suryo kembali, menggemakan otoritas dan kekuatan. Ayu menggenggam erat tangan kakeknya dan mengangguk pelan. Akhirnya, mimpi buruk ini benar-benar berakhir. Pasca penangkapan Bima Kusuma, polisi meluncurkan investigasi besar-besaran. Ruangan kerja dan kediaman pribadinya digeledah habis-habisan, dan puluhan rahasia kelam yang ia tutupi selama berpuluh-puluh tahun akhirnya terkuak ke publik. Kenyataan yang paling mengguncang Suryo adalah kebenaran di balik kematian putranya, Dharma Suryo, 20 tahun silam. Di dalam sebuah brankas tersembunyi milik Bima yang dibobol polisi, ditemukan sebuah map berisi dokumen-dokumen usang. Map itu berisi catatan transaksi keuangan ilegal dan memo perintah dari masa lalu. Dengan tangan gemetar parah, Suryo membaca lembar demi lembar dokumen tersebut. 20 tahun yang lalu, Dharma bekerja di Divisi Keuangan Nusantara Group. Dharma yang masih muda dan memegang teguh idealisme, menemukan aliran dana, perusahaan yang menguap secara misterius. Setelah penyelidikan diam-diam, ia menemukan bukti bahwa itu adalah penggelapan sistematis berskala masif yang dikepalai oleh paman iparnya sendiri, Bima Kusuma. Dharma berniat melaporkan temuan itu langsung kepada ayahnya, Suryo. Namun, Bima Kusuma yang licik bergerak lebih cepat selangkah. Tepat sehari sebelum Dharma dijadwalkan menyerahkan laporan tersebut, mobil yang dikendarai Dharma ditabrak dari arah berlawanan oleh sebuah truk tronton yang melaju kencang di jalan tol menuju kantor. Dharma tewas di tempat. Kepolisian kala itu menutup kasusnya sebagai kecelakaan lalu lintas biasa akibat sopir truk mengantuk. Tapi nyatanya, itu adalah pembunuhan berencana yang didalangi oleh Bima. Di dalam brankas itu, bahkan masih tersimpan rapi tanda terima pembayaran uang tunai dalam jumlah fantastis yang diberikan kepada keluarga sopir truk serta paspor dan tiket untuk pelarian sang sopir ke luar negeri usai kejadian. Mengapa Bima repot-repot menyimpan bukti kejahatannya sendiri? Kemungkinan besar, ia berniat menggunakannya sebagai senjata untuk memeras komplotan lain jika suatu saat posisinya terancam. Namun, keserakahan dan kelicikan itulah yang pada akhirnya mengikat lehernya sendiri di tiang gantungan. Suryo, setelah membaca kebenaran itu, jatuh, tersungkur tak berdaya. Seluruh persendian tubuhnya seolah diloloskan. Dharma
Jadi begini caramu meninggal, anakku, suara Suryo parau dan patah-patah. 20 tahun lamanya ia hidup mengutuk takdir, mengira putranya tewas karena kecelakaan malang. Ternyata itu pembunuhan keji, dan nyawa putranya direnggut oleh tangan adik ipar yang sudah ia beri kemewahan dan kepercayaan. Penyelidikan terus berlanjut, membongkar rantai masa lalu yang hilang. Saat itu, Dharma memiliki seorang kekasih bernama Kirana. Keduanya telah diam-diam bertunangan, namun maut merenggut Dharma sebelum pernikahan bisa dilangsungkan. Sebulan usai pemakaman Dharma, Kirana menyadari bahwa ia tengah mengandung. Di tengah kesedihan dan stigma masyarakat, Kirana memilih untuk mempertahankan janin tersebut dan membesarkannya seorang diri. Bayi perempuan itulah Ayu. Kirana hidup dengan gigih melawan pandangan sinis sebagai single parent. Ia bekerja serabutan di restoran hingga menjadi buruh pabrik, menelan semua peluh demi membesarkan Ayu kecil. Namun malang tak dapat ditolak, saat Ayu baru berusia 5 tahun, Kirana tewas dalam sebuah kecelakaan kerja di pabrik tempatnya mencari nafkah. Ayu yang sebatang kara akhirnya dititipkan ke panti asuhan. Mengetahui seluruh kisah tragis ini, Suryo menolak makan dan minum selama beberapa hari. Penyesalan menghujamnya. Andai saja 20 tahun lalu ia sedikit lebih waspada dan teliti, ia pasti menyadari bahwa kematian putranya adalah pembunuhan. Jika demikian, Ayu tak perlu menghabiskan 14 tahun hidupnya di panti, asuhan dan jalanan. Sementara itu, persidangan Bima Kusuma dan cecenguk-cecenguknya digelar. Jaksa penuntut umum melayangkan puluhan dakwaan berat berlapis, mulai dari percobaan pembunuhan berencana kasus Dharma, penggelapan, hingga pencucian uang. Sidang tersebut menjadi pusat perhatian media nasional, dan akhirnya, Palu Hakim menjatuhkan vonis penjara seumur hidup tanpa remisi bagi Bima Kusuma. Rekan-rekan konspiratornya di Dewan Direksi pun menyusul masuk ke balik jeruji besi satu persatu. Tuduhan percobaan pembunuhan yang sempat disematkan pada Ayu resmi dicabut secara hukum. Pihak kepolisian menggelar konferensi pers khusus untuk merehabilitasi nama baik Ayu, menegaskan bahwa gadis itu adalah korban fitnah dan sepenuhnya tidak bersalah. Hari itu menjadi momen penebusan bagi reputasi Ayu. Setelah keadaan mulai stabil, Ayu resmi pindah ke kediaman mewah Suryo di kawasan elit Menteng, Jakarta Pusat. Ia tak perlu lagi menggoreng pukis menahan gigitan angin subuh. Ia tak perlu lagi kelaparan di kamar kos yang sempit. Ayu mulai mempelajari tata kelola bisnis perusahaan sembari mendampingi kakeknya setiap hari. Kejeniusan dan etos kerja Ayu yang tangguh dengan cepat membuahkan hasil. Suatu sore yang cerah, Suryo memanggil Ayu dengan lembut. Ayu, temani kakek pergi ke suatu tempat. Ayu mengangguk dan mengikuti kakeknya masuk ke dalam mobil. Sedan hitam itu melaju membelah kemacetan Jakarta menuju luar kota. Sekitar 1 jam lebih perjalanan, mobil itu memasuki kawasan asri pemakaman San Diego Hills Memorial Park yang berbukit hijau dan tenang. Suryo menggenggam tangan Ayu dalam diam dan menuntunnya menyusuri jalan setapak. Di sebuah hamparan padang rumput keluarga, langkah Suryo terhenti di depan 2 buah batu nisan pualam yang berdampingan. Di nisan pertama terukir nama Dharma Suryo, Joyo Hadikusumo, dan di nisan sebelahnya terukir Kirana Maharani. Itu adalah makam ayah dan ibu Ayu. Napas Ayu tertahan di tenggorokan. Seumur hidupnya ia bernapas tanpa pernah tahu seperti apa rupa orang tuanya, dan hari ini, ia akhirnya bertemu dengan mereka. Air mata mengalir deras membasahi pipinya. Suryo perlahan berlutut di rerumputan hijau, dengan suara parau yang bergetar, ia bergumam, Dharma, ayah sudah menemukan putrimu. Ia gadis yang sangat cerdas, sangat berani, dan mewarisi ketangguhanmu. Bahu tua Suryo terguncang menahan isak tangis. Maafkan ayah nak. Ayah sangat bodoh tidak menyadari siapa pembunuhmu, dan membiarkan darah dagingmu hidup menderita. Belasan tahun. Maafkan ayahmu yang tak berguna ini. Suryo mengalihkan pandangannya ke nisan di sebelahnya. Nak Kirana. Terima kasih. Kau telah melindungi darah daging keluarga kami. Terima kasih sudah melahirkan dan merawat. Ayu sendirian menantang kerasnya dunia. Mulai detik ini, aku, kakeknya, yang akan melindunginya. Jadi beristirahatlah dengan tenang. Ayu pun ikut bersimpuh di sebelah kakeknya. Ia menelungkupkan kedua tangannya di depan dada dan memejamkan mata. Bapak, Ibu, ini, Ayu. Maaf, Ayu baru datang menjenguk sekarang. Ayu. Sangat rindu pada kalian berdua. Suara Ayu pecah oleh isak tangis. Kakek sudah menemukan Ayu. Sekarang Ayu tidak sendirian lagi. Bapak dan Ibu jangan khawatirkan Ayu di sana. Cukup lama kakek dan cucu itu duduk bersimpuh dalam diam. Area pemakaman itu sangat sunyi, hanya terdengar desir angin sore, namun anehnya, ada kehangatan yang mengalir melingkupi mereka berdua. Memecah keheningan,
Suryo perlahan berkata, Ayu, kakek rasa pertemuan kita pagi itu bukanlah sebuah kebetulan. Ayu menoleh, menatap kakeknya. Ayah dan ibumu yang menuntun kakek menemuimu. Pagi itu, jalanan yang tertutup pohon tumbang karena badai sehingga kakek harus turun dari mobil dan berjalan kaki. Lalu kebetulan kakek berbelok tepat di depan gerobak jualanmu. Itu semua adalah takdir yang diatur oleh Dharma dan Kirana dari atas sana. Mata Ayu kembali berkaca-kaca mendengarnya. Perkataan kakeknya terasa sangat benar. Terlalu banyak rangkaian kebetulan yang merajut pertemuan mereka. Itu adalah sebuah keajaiban mutlak. Bapak dan ibu yang mengirim Ayu kepada kakek, kan? Ya, pasti begitu. Orang tuamu selalu mengawasimu dari surga. Keduanya kemudian bangkit berdiri dan berjalan perlahan, meninggalkan area pemakaman. Matahari mulai terbenam di ufuk barat, memancarkan semburat jingga kemerahan yang menawan di langit. Pemandangan itu bagaikan lukisan terindah di dunia. Ayu menggenggam tangan kakeknya erat-erat. Kakek, mulai sekarang, Ayu yang akan menjaga kakek. Ayu akan berdiri tegap di sisi kakek menggantikan almarhum Bapak. Suryo menoleh menatap cucunya. Di mata gadis muda itu, terpancar keteguhan sekuat karang di lautan. Tatapan yang sama persis dengan yang dimiliki putra kebanggaannya, 20 tahun silam. Ya, nak. Mari kita saling menjaga mulai. Sekarang, kakek juga akan mempertaruhkan segalanya untuk melindungimu. Suryo memeluk Ayu sekali lagi dengan penuh kasih. Cahaya senja yang keemasan membungkus siluet mereka berdua dengan lembut. Kebenaran yang dibisikkan oleh seorang gadis penjual pukis dari strata sosial terbawah telah berhasil menegakkan keadilan di puncak Menara Gading. Dan gadis malang itu kini tak lagi hidup sebatang kara. Ia telah menemukan keluarganya, pilar kokoh tempatnya bersandar. Suryo dan Ayu berdiri berdampingan menatap cakrawala jingga. Malam yang panjang dan gelap telah berlalu, menyambut terbitnya hari baru. Begitulah awal dari lembaran kehidupan baru mereka, sebuah babak baru bagi masa depan Nusantara Group. Seorang tokoh bijak pernah berkata, ikatan darah tidak akan terputus walau terbentang jarak ribuan kilometer. Meski raga menjauh, hati akan selalu terpaut, dan sejauh-jauhnya bangau terbang, ia akan kembali ke sarangnya juga. Pepatah, itu sungguh menggambarkan kehidupan Ayu dalam kisah kita hari ini. Ia tumbuh besar di kerasnya jalanan dan panti asuhan tanpa mengenal wajah orang tuanya, namun setelah 20 tahun berlalu, benang takdir menuntunnya kembali ke pelukan kakek kandungnya. Mungkin, itu semua adalah takdir agung yang dirangkai oleh cinta kedua orang tuanya yang mengawasi dari alam baka. Tali persaudaraan keluarga terbukti mampu melampaui kejamnya jarak, waktu dan konspirasi. Dalam hidup, ada kalanya kita merasa jauh dari keluarga kita sendiri. Namun ingatlah pepatah lama, darah lebih kental daripada air. Pernahkah Anda mengalami keajaiban serupa di mana ikatan batin keluarga menuntun jalan Anda? Dengan pesan ini, kisah hari ini berakhir. Jika cerita hari ini berhasil menyentuh hati dan meninggalkan sedikit kehangatan untuk para penonton sekalian, mohon jangan lupa untuk subscribe, like, dan bagikan video ini. Silakan tinggalkan komentar dari kota mana Anda mendengarkan kisah ini. Kami akan dengan senang hati menyapa Anda semua. Kisah Takdir akan segera kembali menyapa Anda dengan kisah penuh makna berikutnya. Terima kasih.